Tulis komentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas teknik iklan di sosial media, utamanya di Facebook dan di Instagram, dengan menggunakan yang sederhana dulu. Kita mulai dari yang basic dulu. Jadi ngomong-ngomong, iklan di Facebook itu ada beberapa macam campaign atau beberapa macam metode. Nah, kita akan bahas iklan langsung ke WA. Kalau di kita itu para advertiser sering bilangnya iklan rakjel, iklan rakjelata. Ini memang salah satu metode iklan yang updatean terbaru. Jadi kita masuk ke Facebook ya. Pak Anto dan Kang Rusdi udah ngerti kan cara bikin business manager? Jadi ngiklan nggak pakai maksudnya nggak pakai personal akun, karena personal akun itu terbatas, akunnya cuma satu, sekali listrik ya sudah selesai gitu kan. Nah, kalau personal akun tuh ya akunnya cuma satu gitu. Nah, ini akun saya itu udah error, di restrict, entah kenapa waktu itu udah lama sekali sih. Nah, akhirnya saya bikin business manager, ada berapa ya, dua business manager saya punya. Ini namanya Idulmasar Bisnis, sama waktu itu saya jualan suplemen jagoan. Nah, oke, kita coba pakai akun ini aja ya. Ini kemarin baru saya bersihin, kalau nggak salah kosong masih kampanyenya. Oke, ini bisa kita pakai untuk tes-tes. Saya hapus dulu deh. Nah, di iklan untuk umroh itu, seperti Bapak-Bapak sekalian sudah tahu, kita bisa membuat dua angle iklan. Pertama, ngiklan untuk mencari mencari agent, jadi mencari orang-orang yang sama-sama akan syiar Baitullah sama seperti kita, dan iklan yang angle-nya langsung menyasar kepada calon jamaah gitu. Jadi kan keduanya ini bisa dijalankan secara berbarengan kalau memang budgetnya mencukupi, atau difokuskan dulu ke salah satu gitu ya. Oke. Tapi kalau yang akun ini saya belum setting page-nya ya. Oh, nggak apa-apa. Oke, saya pakai ini. Terus, nah, setelah sampai di Ads Manager ini, teman-teman bisa langsung create iklan. Kira-kira saya perlu jelasin cara bikin page dulu nggak ya? Gimana nih, Bapak dan Ibu? Untuk fanpage, udah pernah belajar atau pernah bisa bikin belum? Pak Anto, Kang Husni, Bu Indah? Page aman, Pak. Fanpage udah pernah bikin, Pak ya? Udah bisa ya? Udah, Pak. Oke ya, saya lanjut langsung ke setting iklan aja ya. Cara setting iklan, ya tentunya nanti saya selipin juga beberapa mindset bahwa kita dalam beriklan itu adalah sebenarnya intinya itu kita membeli data ke Facebook, ke Meta, karena dia yang punya big data gitu kan. Dan mindset yang lebih penting juga bahwa kita beriklan itu sebenarnya pada hakikatnya gitu nggak pernah boncos harusnya. Karena kalaupun kita berikan pada saat itu belum untung, minimal kita sudah mendapatkan data yang relevan dengan bisnis kita. Kecuali Bapak Ibu nggak konsisten gitu kan, hari ini bisnis umroh, besok bisnisnya suplemen, jualan suplemen, atau bisnisnya fashion gitu kan. Ya data yang sudah kita dapat dari bisnis umroh
ya nanti nggak relevan hasilnya untuk dipakai untuk bisnis atau niche market yang beda gitu kan. Oke. Nah, di updatean terakhir di Facebook itu, Facebook Ads ada uh, beberapa objektif iklan yang kita bisa bikin kampanye iklannya. Yang pertama awareness. Awareness itu adalah untuk mengenalkan brand kita, brand atau produk atau jasa layanan kita ke publik. Nah, biasanya di awareness ini memang nggak ada call to action-nya, mau ngapain. Karena hanya sekedar iklan ini ditampilkan ke banyak orang, karena goals-nya itu. Jadi, kalau di sini bisa kita baca awareness, show your ads to people who are most likely to remember them. Jadi, untuk menancapkan ke benak calon audiens atau calon customer kita, brand kita gitu kan. Jadi bagus untuk reach, untuk iklan itu banyak ditampilin, brand awareness untuk mengingat orang, mengingat iklan brand kita di benak orang. Terus bisa juga dengan video views atau share location awareness. Ini kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha usaha lokal bisnis, punya warung atau punya restoran atau punya klinik gitu kan, agar orang di sekitar itu tetap ingat, wah ada bisnis kita di lokasi tersebut gitu kan. Nah, hal ini yang biasanya dipakai oleh brand-brand besar, perusahaan-perusahaaan rokok, perusahaan-perusahaan mungkin apa ya, yang air mineral gitu kan. Mereka ngiklan di TV, di apa banner-banner di jalan, itu kan nggak ada call to action-nya semua kan. Yang penting tujuan mereka agar uh, awareness akan brand mereka itu tetap tertancap gitu kan. Iklan Indomie, iklan rokok gitu kan, iklan macam-macam mobil, itu semuanya memakai iklan awareness. Jadi tujuan mereka itu untuk mengkeep uh, top mind masyarakat, top mind calon target market mereka agar tetap ingat, wah ini saya sebut merek nggak apa-apa ya, wah kalau mobil Toyota, kalau Honda gitu kan, ada 3 brand biasanya orang yang ditanya apa top mind-nya itu selalu ingat gitu kan. Kalau misalnya mie instan, Indomie atau mie sedap atau apa gitu kan. Nah, itu tujuan dari awareness gitu. Nah, kita uh, uh, kalau saya sih kurang kurang make jenis campaign iklan ini karena ya kita pertama budget kita nggak besar, kedua ya kita nggak bukan owner dari brand Tanur misalnya kan, bukan kita sebagai ownernya. Jadi mungkin kalaupun memakai iklan ini ya berarti dari pusat dari Tanurnya yang mungkin akan memakai iklan jenis ini gitu kan. Oke, jadi iklan ini biasanya nggak ada call to action-nya, jadi nggak ada orang yang akan langsung kontak kita ke WA segala macam, nggak. Kecuali mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pengen secara apa istilahnya sekarang ya, pencitraan gitu kan. Wah, ini ngiklanin diri sendiri sebagai pebisnis umroh gitu kan, sehingga pada saat mereka melihat umroh ingatnya ke kita gitu kan. Nah, bisa jadi kalau memang kita mau pakai cara seperti itu. Nah, terus atau biasanya saya pakai juga kalau misalnya bikin page baru, biasanya kan nggak bisa langsung iklan secara jor-joran tuh karena rawan ke restrict oleh Facebook. Nah, saya pakai iklan ini mungkin budgetin 50.000 gitu kan. Habis itu baru ngiklan pakai engagement apa pakai sales atau konversi. Nah, kemudian iklan traffic ini sama mirip-mirip. Ini sebenarnya tujuannya untuk mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya ke website kita atau ke landing page gitu kan. Nah, cuman yang masalahnya untuk di traffic ini Facebook akan milihin orang-orang yang hanya sekedar scroll, ngeliat gitu kan. Bukan orang yang akan ngeklik ke call to action yang kita siapin. Gitu. Jadi Facebook sudah memilah audiens yang sudah ada di database Facebook tuh
Jadi pada saat kita daftar di Facebook kan kita dimintain data tuh, nama, alamat email, nomor handphone gitu kan, pendidikan segala macam, semua data itu disimpan oleh Facebook sebagai big data. Terus pada saat kita browsing-browsing di Facebook, di Instagram, Facebook akan merekam aktivitas kita di dalam platform mereka. Kita misalnya pada saat melihat video misalnya, akan tonton sampai habis kah? Apa hanya berapa menit gitu kan? Hanya berapa detik gitu kan? Pada saat ada link yang muncul di postingan tersebut akan diklik kah atau seperti apa gitu kan? Apakah pada saat kita berinteraksi di Facebook atau di Instagram rajin komen kah, rajin nge-share kah? Nah, itu direkam semua Facebook. Tujuannya apa? Agar Facebook memprofile kita sebagai orang yang mana nih? Orang yang suka ngeklik kah? Orang yang suka nonton kah? Atau orang yang suka berinteraksi? Nah, sehingga Facebook membuat objektif iklan sesuai dengan kebiasaan kita nih. Traffic tadi orang yang suka ngeklik, yang engagement ini berarti orang yang suka berinteraksi gitu kan, yang suka ngirim pesan, yang suka komen, atau yang suka nge-share gitu kan. Nah, kalau misalnya kita memilih campaign iklan engagement, kita akan mendapat iklan yang akan menjadi viral. Maksudnya gini, iklan yang akan banyak komen, akan banyak share oleh orang gitu kan. Nah, itu kalau kita tujuannya memang untuk meramaikan fanpage kita agar banyak orang yang komen, nge-like gitu kan, kita pakai iklan engagement ini. Tapi kalau tujuan kita untuk mendatangkan leads, calon agent atau calon jamaah, ya ini akan lebih rendah konversinya. Atau sebenarnya bisa sih ada dulu teknik-teknik sebelum banyak sebelum ada convention sales itu waktu itu Facebook di awal-awalnya itu kalau nggak salah hanya 3 campaign-nya itu adalah engagement, awareness, sama leads kalau nggak salah. Nah, waktu itu interaksinya itu dibikin interaksi yang nantinya mengarah ke suatu landing page atau ke suatu aplikasi atau suatu apa di chattingnya, di interaksi di kolom komen gitu kan, seperti itu. Nah, kalau leads ini, jadi kalau traffic ini perlu landing page, kalau engagement tidak memerlukan landing page, kalau leads sama tidak perlu landing page, nanti kita akan bikin form, tapi tetap di dalam platform Facebook gitu. Karena di leads ini bisa kita pakai juga nih, dicocok juga untuk umroh atau haji. Kita mengumpulkan data, kita mengumpulkan nomor telepon, email, nama tentunya, nama, nomor telepon, minimal itu, nama, nomor telepon, atau nomor WA, dan email. Itu nanti kita bikin form di dalam iklan kita, yang pada saat orang lihat iklan kita, mereka akan isi form. Nah, tapi biasanya memang iklan ini cenderung per hasilnya akan lebih mahal. Karena orang belum tentu semuanya mau kan ngisi data mereka gitu kan. Artinya mereka bulat-bulat menyerahkan data email dan handphone, nomor telepon kita gitu kan. Artinya orang yang sudah menyerahkan data mereka itu artinya memang dia benar-benar tertarik gitu dengan yang iklan yang kita tampilkan di konten yang kita tampilkan di iklan kita gitu kan. Nah, ini nanti kita pelajari juga. Kemudian app promotion ini artinya kita mengiklankan aplikasi. Jadi kalau misalnya Tanur nih nanti akan launching ya pada saat kick off meeting nanti bulan tanggal 1, 2, 31 Agustus ya Pak Arif ya? Apa 1 September ya? Itu kalau nggak salah Pak Reza sudah mengumumkan akan ada aplikasi. Jadi pada saat ini kita masih semi manual, pada saat orang mau daftar jamaah, ngisi form online gitu kan, terus transfer dengan rekening yang kita kasih. Nah, nanti kalau sudah pakai aplikasi, insya Allah kita tinggal kasih linknya, jamaah tinggal mengisi
aplikasi mengisi form di aplikasi, keluar langsung payment methodenya seperti apa, langsung bisa di ini. Nah, jadi tujuan iklan ini memang untuk membuat orang download aplikasinya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah sales. Nah, untuk sales ini Facebook sudah mengumpulkan data orang-orang yang istilahnya sudah pernah, yang memang pernah atau sering aktivitas belanja di online gitu. Nah, jadi biasanya para advertiser itu akan menggunakan metode atau campaign objektif sales gitu, agar bisa mendapatkan calon leads yang memang sudah bisa langsung dikonversi di hard selling gitu kan. Dan mereka juga udah nggak merasa gampang, aneh, atau nggak percaya untuk transaksi di online gitu. Nah, data itu yang nanti akan diserahkan ke kita sebagai advertiser untuk ditampilin iklan kita ke orang-orang yang seperti ini, gitu kan. Nah, di sini dulu kalau kita iklan conversion wajib harus kudu punya landing page. Nah, karena konversi ini satu-satunya cara untuk bisa iklan konversi adalah dengan landing page. Nah, update yang terakhir belakangan, iklan dengan konversi ini bisa menggunakan direct messenger, direct chatting ke messenger, ke DM Instagram, atau ke WhatsApp gitu. Oke ya, kita lanjut ya. Mudah-mudahan penjelasan tadi itu udah bisa membuka sedikit wawasan, misalnya seperti tadi Mas udah nyoba ngiklan tapi langsung dari WA gitu kan, akhirnya iklannya lumayan kurang bagus gitu. Jadi hasilnya itu leads-nya banyak kan lead sampah gitu kan, bahkan ada yang nawarin mereka masuk ke iklan kita tapi nawarin produk mereka sendiri. Ada yang nawarin jasa beli follower di Instagram, ada yang nawarin jualan koper karena kita dipikirnya kita owner dari Tanur kali ya, jasa pengurusan visa segala macam gitu kan. Nah, jadi fungsinya ngiklan di dashboard ini kita bisa mengarahkan atau setting targeting iklan kita itu lebih detail dan lebih terarah sesuai dengan campaign yang kita inginkan gitu kan. Nah, di sini bisa kita langsung isi misalnya nama campaignnya, assetnya seperti apa, atau bisa juga belakangan kita isi di sini. Nah, kemudian ini ada beberapa pilihan. Ini sebenarnya niatnya untuk membantu kita, terutama yang masih awam. Ini serba otomatis gitu, serba. Jadi Facebook yang milihin gitu kan. Nah, tapi karena kita khawatir nanti apa yang dipilih Facebook itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita pakai yang manual aja, gitu ya. Jadi kita pakai manual. Oke, setelah itu kita continue. Ini yang hadir belakangan nggak apa-apa, nanti bisa diulang lagi karena ini udah diingetin tadi udah kita rekam, ya jangan khawatir. Nah, jadi struktur iklan di Facebook Ads itu ada 3. Pertama, campaign. Campaign ini kita menentukan jenis atau itu tadi jenis campaign iklan kita itu bentuknya seperti apa gitu kan. Nah, ini bisa kita namain. Kita namain ini ya terserah kita. Ini sekedar untuk memudahkan kita pada saat nanti kalau campaign kita sudah banyak, kita dengan nama ini kita tahu ini iklan apa, tujuannya apa gitu kan. Nah, dalam hal ini misalnya kita akan coba praktekin iklannya untuk iklan ke calon jamaah ya, calon jamaah. Jadi ini iklannya sales direct WA rencananya. Jadi iklannya langsung masuk ke WA kita. Kemudian kita coba iklanin yang 27 juta ya. Jadi iklan
super promo ya. Oke. Jadi campaign itu ya segini aja kita namain sesuai dengan iklannya biar kita ingat nih pada saat kita sudah banyak iklannya, mana sih ini yang iklan ini kita nggak nyarinya nggak sulit lagi. Itu aja sih tujuannya. Kemudian kategorinya kita lewatin aja karena isi kategori ini biasanya Facebook akan khusus kalau misalnya kita ngiklan untuk ngiklan kredit gitu. Ini bank kan atau lembaga pembiayaan. Terus kalau misalnya kita nyari karyawan atau ngiklan properti gitu kan atau ini iklan politik gitu kan. Nah, kita kan nggak semua dari itu, jadi kita lewatin aja. Nah, terus ini buying tip-nya itu maksudnya eh, cara iklan kita itu akan dicas biayanya oleh Facebook gitu kan. Nah, kita pilih aja yang iklan auction atau lelang. Terus ini kita lewatin katalog, kita nggak perlu katalog. Jadi kalau misalnya ada tuh orang yang punya produknya banyak, misalnya toko sepatu gitu kan, ada sepatu merek A, ada nomor sekian, nomor sekian. Nah, mereka bikin katalog dulu banyak, nah itu yang diiklankan, gitu kan. Nah, terus ini A/B testing ini artinya kalau kita pakai ini, kita menyerahkan kepada Facebook untuk ngetes iklan mana yang nanti iklan kita bikin. Kita kan ada campaign, ada ad set, ada ads. Nah, nanti di ads ini kita akan bikin banyak iklan tuh, nggak hanya satu. Gitu. Kalau kita punya banyak banner ya atau banyak copywriting ya bisa kita tes semua. Gitu. Jadi kita lewatin. Nah, ini ada campaign budget. Advanced campaign budget ini artinya gini, kalau ini kita aktifkan, artinya budget iklannya itu ada di campaign. Ya. Jadi di struktur campaign itu akan ada budget iklan. Jadi nanti kalau ini ada banyak ad set, ada banyak ads, nanti iklan budget yang dipakai itu dari kita tentuin yang di depan ini. Tapi kalau kita ini matiin, nanti budget iklannya akan ada di ad set. Jadi ad set itu hanya ad set itu aja iklannya, misalnya 50.000 untuk ad set ini, jadi untuk ad set ini aja iklannya, biayanya. Tapi misalnya kalau kita pakai di campaign, pada saat banyak ad set, jadi dibagi-bagi nanti budget iklannya gitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan paham. Sambil jalan, kalau memang ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa, monggo silahkan ditanya ya teman-teman ya. Biar nanti mungkin kalau udah kepanjangan nanti lupa gitu kalau mau ditanya. Nah ini saya matiin, saya offin, berarti kita nanti setting budgetnya di ad set ya. Nah ini adalah settingan untuk ad set. Ad set itu apa sih? Ad set itu adalah settingan untuk targeting kita. Iklan kita ini mau disampaikan ke siapa? Ke target market kita itu seperti apa? Jadi kita ini seolah-olah ngomong ke Facebook. Facebook, tolong iklan umroh saya, iklan haji saya ini disampaikan ke orang-orang yang memang sudah kira-kira sudah punya budget sekitar 20-30 juta, yang jelas orang Islam gitu kan, jelas orang Islam yang punya duit yang pengen berangkat umroh atau berangkat haji gitu. Nah, kira-kira kita ngomong kayak gitu sama Facebook. Nah, Facebook punya datanya, tapi ngomongnya nggak kayak gitu. Ngomongnya diterjemahkan dengan settingan di adset ini, gitu kan. Nah, nama adset ini belakangan nanti saya isi. Nah, di sini konversi tadi kan ada pilihan nih. Ada yang ke website, ada yang ke apps, ada yang ke website dan apps, ada yang messaging apps, atau ada yang call. Jadi ini misalnya langsung orang nelpon gitu kan. Nah, kita pilih yang saat ini kita akan praktekin adalah yang messaging app. Jadi, iklan ini akan kita masukin ke entah itu Instagram, maksudnya iklan di Messenger, atau ini karena Instagramnya belum saya konekin ya, jadi dia nggak bisa Messenger atau WhatsApp gitu. Nah, dalam hal ini kita kan tujuannya ke WhatsApp, ya wis, kita pilih yang WhatsApp gitu. Oke ya. Oke, sampai sini ini ada yang chat ya, saya cek dulu. Oke, sudah direkam Pak Daud. Insya Allah nanti kita share ya. Nah, ini sebelum kita
pilih ini bisa harus disetting dulu ya, harus dikonekin WhatsApp kita dengan fanpage-nya, gitu kan? Atau misalnya kita pilih fanpage yang lain ya. Ini ada saya punya beberapa fanpage, ini aja saya pakai deh. Nah, kalau ini sudah ada Instagram Instagram dan Facebook page-nya sudah terkoneksi, jadi bisa muncul nih. Oke ya, jadi ini saya nggak terlalu apa di Messenger ini nggak terlalu familiar, jadi familiarnya di WhatsApp, DM di Instagram juga nggak terlalu familiar, jadi saya udah arahin aja ke WhatsApp gitu ya. Oke, oke, sudah sampai situ. Nah, kemudian performance goal-nya kita bisa pilih mau konversi atau mau goals lain gitu kan. Nah, dalam hal ini ya sudah saya pilih mengoptimize atau memaksimais orang yang memulai chat ke kita gitu. Jadi orang yang klik langsung tombol WA gitu kan. Nah, kemudian kita masuk ke budgeting nih. Nah, jadi jadi kan tadi ada pilihan tuh yang budgeting di di mana? Di campaign atau di adset. Nah, tadi kan yang di campaign saya matiin, jadi akhirnya kita setting di budget iklannya di ads gitu kan. Nah, saat ini minimum budget per iklan itu yang bisa kita itu $1. $1 itu sekitar berapa? 15-16 ribu sekarang ya. Mungkin kita coba genepin lah 20 ribu perak gitu kan. Dan biasanya saya pakai angka yang nggak genap. Ini beberapa guru saya ngajarin ya udah pakai ini, efeknya memang nggak terlalu signifikan, tapi karena udah kebiasaan ya udah saya pakai aja gitu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Daud. Nanti kita akan sampai ke situ ya Pak ya. Akan sampai ke cara koneksi metode pembayaran ya. Oke, kita belum nyampe ke situ. Nah, kemudian setelah itu apalagi kita schedule nih. Nah, ini sebagian besar sebenarnya saya nggak pernah schedule ini karena kalau ngiklan, saya biasanya ngiklan itu udah deket-deket tengah malam atau subuh sekalian. Maksudnya gini, jadi metode iklan di Facebook Ads ini, mereka akan Facebook akan ngecas iklan kita itu per CPM, cost per million. Jadi setiap 1.000 iklan itu ditampilkan oleh Facebook, baru kita kena cas. Nah, berapa rupiahnya itu tergantung kecocokan antara konten iklan kita itu dengan audiens yang kita pilih. Semakin bagus, semakin cocok, akan semakin murah. Nah, kalau misalnya iklannya running sudah tengah hari gitu atau sore gitu kan, prinsipnya Facebook akan menghabiskan iklan yang 20 ribu ini dalam hari itu juga gitu. Kalau misalnya iklannya oke, kalau siang mungkin masih oke lah ya. Masih ada waktu sekitar 14, 15, 16 jam gitu kan. Tapi kalau misalnya iklannya baru running jam 6 sore, Facebook akan memaksakan iklan itu tampil di ribuan audiens atau nge-reach istilahnya, reach sampai ribuan audiens, biar budgetnya habis hari itu. Nah, artinya kalau kita udah dekat-dekat siang atau udah sore, yang mendingan kita jadwalin aktifnya nanti tengah malam atau subuh lah, gitu kan. Nah, jadi ini misalnya saya setting iklannya baru aktif subuh besok jam 4.59 ini ya. Oke, jam 4.59. Nah, seperti itu. Nah, terus ada set and date. Biasanya saya nggak pernah pakai nih. Karena nanti kalau memang iklannya mau di-post atau mau dimatiin secara manual aja. Gitu. Karena agak khawatirnya kalau ini kita pakai, nanti pada saat nggak taunya iklannya bagus, lagi bagus-bagusnya dimatiin sama Facebook. Karena kita udah setting untuk dimatiin gitu. Nah, itu sayang sekali. Karena untuk mendapatkan iklan yang bagus atau istilahnya winning campaign itu kita perlu testing banyak iklan sehingga dapat satu iklan yang winning gitu kan.
gitu. Nah, namanya kita testing itu artinya kita nyiapin budget dulu di awal yang lumayan gitu kan. Nah, sayang kan kalau kita udah dapat iklan yang bagus, tahu-tahu iklannya malah dimatiin gitu. Oke ya, ini nggak apa-apa ya, saya jelasin agak detail per menunya biar nanti teman-teman punya pemahaman pada saat setting iklan itu. Oh, berarti kalau saya setting begini, efeknya akan seperti apa, efeknya akan seperti apa, nggak apa-apa ya. Oke, Pak Daud lagi menyambungkan Facebook ke landing page. Oke Pak, nanti kita belum sampai ke sini ya Pak Daud ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Pelan-pelan ya. Saya berasumsi ini teman-teman ya, karena nanti ini kan juga direkam, nanti akan teman-teman yang lain akan menonton. Saya mohon maaf sebelumnya kalau teman-teman yang sudah pernah ngiklan, udah sedikit punya pengalaman, saya insya Allah jelasin dari basic dulu benar, agar nanti teman-teman yang lain bisa mengikuti juga dari awal gitu kan. Nah, jadi teman-teman nanti kalau memang yang sudah punya pengalaman iklan, mungkin ada kendala seperti apa, ya monggo nanti kalau ada waktu kita bahas yang permasalahan yang teman-teman punya gitu ya. Oke, nah kita masuk ke audience. Di audience ini karena kita masih baru, kita belum punya audience yang kita simpen atau audience yang kita setting. Jadi kita lewatin custom audience juga. Custom audience ini sedikit saya jelaskan. Jadi custom audience ini adalah audience yang sudah masuk ke iklan kita sebelumnya. Misalnya kalau iklannya melalui landing page, jadi iklan yang sudah ke trigger pixelnya. Jadi pixel itu adalah suatu program kecil, suatu program yang akan merekam aktivitas orang yang mengunjungi landing page kita atau website kita. Nah, itu direkam oleh Facebook. Artinya apa? Orang yang sudah masuk ke landing page, apalagi sudah sampai ke ngeklik call to action di iklan kita, sampai masuk ke WA, itu semua kerekam oleh Facebook. Nah, artinya orang-orang yang sudah sampai masuk ke WA itu orang yang sudah lebih serius ya dengan iklan yang kita tawarkan. Nah, kalau itu kita pakai untuk iklan selanjutnya, apalagi kalau kita bikin look like audience yang serupa dengan orang-orang yang tersebut, itu insya Allah ikannya akan lebih bagus. Nah, itu tadi yang di depan saya bilang, kalau kita ngiklan itu sebenarnya secara mindset kita jangan berpikiran akan boncos gitu ya. Karena walaupun kita di awal ngiklannya belum mendapatkan keuntungan, hasil yang sesuai, kita sudah dapat data. Nah, data ini yang mahal gitu. Oke, nah ini kita belum punya berarti ya, kalau tadi tampil sedikit audiens itu ada iklan-iklan saya yang lama, audiens dari iklan yang lama gitu kan. Nah, kemudian kita masuk ke settingan demografi nih. Iklan kita ini mau ditampilin di mana sih gitu kan? Secara demografi bisa kita tampilkan seluruh Indonesia, bisa. Mau ditampilkan ke negara lain, bisa. Tinggal kita setting. Mau ditampilkan ke kota tertentu, monggo silakan. Bahkan kita bisa mentargeting sampai ke nama jalan. Kalau misalnya kita punya toko atau warung atau klinik atau apa yang ada di lokasi tertentu, kita bisa targetin juga gitu. Misalnya gini ya. Ini saya hapus dulu ya. Kalau iklannya seluruh Indonesia, artinya seluruh orang yang terjangkau di Facebook, yang punya akun Facebook di Indonesia akan melihat iklan kita. Misalnya di Jalan Sudirman misalnya. Nah, misalnya Jalan Sudirman Jakarta gitu. Misalnya kita punya restoran gitu kan. Nah, ini tujuannya untuk mendatangkan orang ke restoran kita. Misalnya jangkauannya kita bisa atur sampai 10 km misalnya kan. Atau ini 14 km. Nah, iklan itu akan muncul di jangkauan radius seperti itu. Nah, gitu. Ini saya hanya menunjukkan aja ya, kemampuan targeting secara demografi iklan di Facebook itu bisa sampai sedemikian rupa gitu kan. Nah, dalam hal ini kita mungkin iklan ini kita mau targeting hanya sementara ya, iklan di Jabodetabek dulu misalnya ya. Jadi saya ketik Jakarta, nanti muncul pilihannya Jakarta Indonesia, provinsi berarti kan, terus Bekasi,
Bekasi West Java, Bekasi Jawa Barat, gitu kan. Nah, ini pakai radius, kita pilih aja yang current city only. Jadi pokoknya yang domisili di Bekasi, gitu kan. Terus Tangerang, gitu. Terus saya pilih lagi current location, terus Depok, gitu ya. Oke, teman-teman, jadi Depok ini juga saya pilih current location aja. Terus Bogor. Nah, ini bebas ya, teman-teman mau punya targetnya, mungkin punya pilihan tersendiri gitu kan. Karena Tanur udah hampir seluruh Indonesia. Ada juga selain Jakarta keberangkatan di Sumatera kayak di Batam, di Medan, di Pekanbaru kalau nggak salah. Terus di Kalimantan juga ada yang di Balikpapan, Sulawesi ada yang di Makassar, terus di Jawa sendiri ada di Solo, di Surabaya kalau nggak salah. Bisa juga ditargetin gitu kan untuk start keberangkatannya gitu kan. Oke, nah terus sudah kalau kita lihat di sini mulai muncul tuh dengan mentargetkan Jabodetabek ini, kota-kota di Jabodetabek udah muncul estimasi ukuran audiensnya 23 juta sampai 27 juta. Nah, kalau kita hanya mentarget ini masih sangat umum gitu kan. Eh, Pokoknya semua orang di Jakarta, Bekasi, Depok dan Bogor bisa lihat iklannya gitu kan. Nah, padahal kita pengen tadi orang-orang yang sudah siap mau berangkat gitu kan, berangkat punya duit lah gitu kan. Nah, selanjutnya adalah usia. Nah, jadi ini secara logika aja ya. Kalau usianya 21 tuh kira-kira dia udah punya duit belum? Udah punya tabungan 20-30 juta belum? Nah, secara umum ya mungkin belum, mungkin masih kuliah. Mungkin kalaupun punya duit masih dikasih orang tuanya gitu kan. Nah, itu rasanya kurang tepat kalau kita target umur segitu gitu kan. Nah, ini bisa kita tes sih mana yang lebih bagus nanti kan. Nah, mungkin saya target mulai umur 30 gitu kan. 30 sampai 65 tahun. Nah, ini lihat sudah mulai berkurang nih. Tadinya 27 jutaan kan, sekarang tinggal 11 juta. Nah, terus kalau misalnya umur 65, oke lah mungkin udah pensiun kali ya, udah atau memang kalau memang dia punya uang cukup banyak ya mungkin nggak semuanya gitu kan, orang-orang mungkin pensiunan pengusaha atau gitu kan. Nah, jadi saya batasin ke umur yang kira-kira masih produktif, ke umur 50 gitu. Nah, jadi sekarang audiensnya udah lebih mengecil lagi ke 9,7 sampai 11 jutaan. Nah, ini settingan ini bisa kita tes. Kalau misalnya 20 tahun antara 30 menit terlalu panjang, bisa kita rubah, bisa kita testing nanti. Kita bikin dua headset, yang satu 30 sampai 40, yang satu 40 sampai 41 sampai 50. Bisa juga kayak gitu. Kita lihat nanti setelah ikan jalan beberapa saat, setelah nge-reach beberapa ribu orang, yang lebih bagus mana nih secara uh, secara resultnya bagusan mana, banyakan mana ini WA yang masuk gitu kan. Nah, nanti kita bisa pilih mana yang kita matiin iklannya atau kita jalanin dua-duanya terus atau ada yang kita scale up, budgetnya kita tambah gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk gender ini artinya bisa laki, bisa perempuan kan. Nah, kalau yang namanya umroh ini memang sih sebagian besar itu yang mengambil keputusan biasanya si bapak gitu kan, karena si bapak yang punya duit. Tapi bisa juga si ibu, karena ibu yang mungkin secara dominan kita umroh dong berangkat gitu. Nah, jadi udahlah saya bikin dua-duanya gitu kan. Nah, sekali lagi ini bisa kita tes, pilih salah satu, jalanin iklannya, nanti bisa ketahuan gitu kan. Nah, kemudian detail targeting. Nah, detail targeting inilah kita men, menyeting yang tadi tuh orang yang uh, udah punya duit, udah punya tabungan gitu kan. Kalau tadi dari usia dan lokasi kan secara umum aja nih.
umur 30 ya mungkin udah kerja beberapa tahun, udah mulai punya tabungan gitu kan sampai umur 50 gitu kan. Dan orang mungkin yang udah kepikiran pengen berangkat umroh juga umur yang ya 30-an lah, udah mulai agak mateng gitu kan, udah pengen uh, berangkat umroh atau haji gitu kan. Kalau umur-umur di bawah itu mungkin masih pengen main, pikirannya masih udah punya duit, umur 25 ke atas sampai 30 punya duit, tapi masih berpikir untuk ya kebutuhan lain, masih pengen jalan-jalan lah, pengen masih nongkrong-nongkrong di mall, di segala macam gitu kan. Jadi uangnya dipakai untuk itu. Nah, oke. Kita masuk ke targeting. Di targeting ini ada yang namanya suggestion dari Facebook. Bisa kita browse misalnya secara demografik gitu ya. Gak apa-apa ya, saya dikitin agak detail, jadi teman-teman nanti bisa uh, jadi secara edukasi kita bisa pilih orang yang edukasi levelnya seperti apa, yang sudah yang hanya lulus SMA kah, atau yang sudah lulus universitas, atau bahkan yang S2 gitu kan, atau yang pasca sarjana segala macam, ini bisa dipilih di sini gitu kan. Terus bidang studinya apa gitu kan bisa kita pilih. Kalau misalnya memang iklannya mencari orang yang misalnya ngiklanin untuk dokter aja atau untuk insinyur teknik aja gitu kan bisa pilih. Terus secara finansial. Nah, kalau di luar negeri itu datanya ada kayak misalnya di Amerika nih, orang yang punya penghasilan rata-rata 10% lebih tinggi, top 10% di lokasi tertentu. Itu udah ada datanya, tapi kalau di Indonesia belum bisa pakai data ini karena secara statistik masih belum rapi gitu ya. Dan kadang-kadang juga di Indonesia itu di apa di sosial media itu memasukkan data itu sembarangan gitu kan. Misalnya kayak gini nih, pendidikan Universitas Cinta Sejati gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa dipakai oleh Facebook sebagai data gitu kan. Kerja direktur di perusahaan babe gua gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Nah, terus di sini ada yang orang yang ulang tahun akan ulang tahun di 30 hari ke depan atau 1-2 bulan ke depan. Nah, ini kalau misalnya Bapak jualan souvenir atau kado untuk orang ulang tahun bisa dipakai ini. Jadi bisa menargetkan orang yang akan ulang tahun dalam waktu beberapa hari ke depan gitu kan. Terus orang yang lagi dinas di luar kota atau yang lagi jauh dari halaman dari tempat dia tinggal gitu kan bisa dipakai sebagai targeting iklan gitu. Nah, bahkan orang yang lagi ulang tahun bulan apa gitu kan datanya ada kan Facebook. Mungkin bapak atau ibu pernah dapat iklan misalnya ulang tahunnya Agustus nih. Stok yang terbaik adalah iklan kaos yang konten di iklannya itu bapak yang terbaik adalah yang lahir di bulan Agustus. Nah, berarti mereka memakai interest yang seperti ini gitu, dimanfaatkan oleh mereka seperti itu. Terus ya banyak lagi sih ya, saya mungkin nggak jelasin satu-satu, kita langsung fokus ke interest yang kira-kira bisa kita pakai untuk iklan umroh atau haji gitu kan. Nah, iklan interest itu apa aja sih yang kategori-kategori yang bisa kita pakai gitu kan. Secara umum bisa misalnya kita pakai tokoh gitu kan. Dalam hal ini misalnya kita pakai ustadz ternama yang banyak followernya di sosial media gitu kan. Misalnya siapa UAS gitu kan, atau UAH gitu kan, atau Yusuf Mansur, atau AA Gim gitu kan. Nah, tapi sayangnya sekarang updatean terbaru saya coba ya. Ustadz Yusuf Mansur udah nggak ada lagi. Jadi sudah banyak detail targeting yang dihapus oleh Facebook, nggak tahu alasannya kenapa gitu kan. Nah, terus Abdul nggak muncul lagi. Jadi agak nggak relevan lagi sekarang kita pakai itu.
Nah, sekarang apalagi yang bisa kita pakai? Oke, kita langsung pakai aja ya haji gitu. Ada nggak sih? Haji, hajah nih. Nah, ini bisa kita pakai nih, hajah gitu kan. Nah, kalau kita sudah masukin satu aja interest, nanti bisa muncul nih suggestion lagi dari Facebook. Nah, gitu, yang relevan gitu kan. Oh, haji gitu ya. Hajah ini, oh muncul Arab Saudi gitu kan. Palestina, Muslim gitu kan. Nah, ini bisa kita pakai nih. Jadi orang-orang yang eh, dalam hal ini education nih. Education, cuman nggak terlalu besar ininya. Hanya 2 ribuan. Tapi nggak apa-apa kita pakai. Terus misalnya tadi Saudi Arabia gitu kan. Jadi orang-orang yang secara secara oke, secara behavior atau interest dia suka dengan Arab Saudi gitu kan, konten-konten tentang Arab Saudi gitu kan, atau Uni Emirat Arab gitu kan, atau Abu Dhabi, interest atau place atau behavior gitu kan, white gitu kan, atau Egypt, Arabic gitu. Nah, jadi audiens-audiens yang seperti ini yang masih bisa kita pakai nih. Atau apalagi? Nah, kalau ini kan hanya orang yang istilahnya suka dengan Islam, Timur Tengah gitu kan, Arab Saudi, Jordan gitu kan. Ini ada Muslim, jadi Oman, ada lagi apa nih? Mesir udah belum tadi ya, Mesir. Egypt ya. Kita pakai nih. Atau bisa kita ketik lagi yang lain. Islam tadi ya. Islam. Nah, Islam ada banyak macam. Nah, ini ada toko nih, Cat Stephen, tapi toko luar gitu kan. Ya nggak apa-apa juga, toko Islam gitu kan. Kita pakai gitu kan. Islam lagi. Ini kita bisa pakai sebanyak-banyaknya atau untuk testing ada beberapa gitu kan. Universitas Islam Negeri, IAIN, Football Federation, Islam Pahang, Islamic Studies, Dubai Islamic Bank, kira-kira yang berkaitan dengan iklan museum. Umroh sendiri Pak, umroh ada nggak tuh keywordnya umroh? Umroh nggak ada Pak, saya udah cari. Muslimah? Apa? Muslim ya? Muslimah. Ya, nanti kita boleh coba. Muslimah. Oke, kita coba ya. Oke, kita pakai ini nggak apa. Oke, kita cari apalagi Muslim ya. Nah, Muslim ada nih. Muslim kita masukin. Tapi sedikit nih audiensnya, cuma belasan ribu. Ini ada di kanan itu kan kita baca nih ada employer, school, university, job gitu kan. Nah, ini khusus muslimah nih bisa kita pakai nih. Interest nih. Lumayan 400 ribuan audiensnya. Berarti pakai yang interest Pak ya, bukan yang job Pak ya? Kalau job itu terlalu spesifik. Biasanya kecil banget ininya. Hanya 2.000, 3.000 tadi kan kita lihat ya. Iya. Itu behavior masuknya. Karena memang berarti kerjaannya sebagai... Tapi ya nggak apa-apa kalau mau ditambah-tambahin juga. Cuman pengaruhnya emang nggak terlalu besar sih. Nah, terus kita lihat lagi suggestion-nya. Ada nggak tambahan? Oke, anggaplah ini cukup lah, udah cukup banyak ya. Audiensnya juga udah lumayan 2,4 sampai 2,8 juta. Nah, ini kan secara umum nih baru orang-orang yang Muslim yang tertarik dengan Timur Tengah dalam pengertian ini kan, orang Muslim yang tertarik Timur Tengah gitu kan. Nah, untuk orang yang punya duitnya
mana gitu kan, belum ada, belum masuk nih. Nah, orang yang punya duitnya tuh bisa ada dua cara nih. Satu, pertama kita pilih orang yang traveler. Nih, frequent travelers, atau kalau di bahasa Indonesia kan orang yang sering eh, melakukan perjalanan gitu kan. Terus ada frequent internasional, orang sering ke luar negeri gitu kan. Nah, ini bisa kita pakai dua-duanya nih. Gitu kan. Suggestion lagi, biasanya muncul suggestion ini. Nah, frequent international traveler. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita targetin? Orang-orang yang kaya itu biasanya sukanya barang-barang yang mahal gitu kan. Barang-barang yang mahal kita pakai goods. Kalau teman-teman nanti pakai bahasa Indonesia settingan Facebooknya, nanti bisa di ini aja, luxury goods, tinggal cari padanan katanya. Nih luxury goods ini kan. Nah, gitu kan. Jadi barang-barang mewah nih gitu kan. Atau nah kita sudah masukin satu, biasanya keluar nih teman-temannya nih. Luxury goods, luxury vehicle, mobil-mobil mewah gitu kan. Apalagi suggestionnya, terus business class gitu kan, air travel gitu kan, terus iya, kalau iya mungkin nggak, kurang cocok ya. Eh, Business travel boleh juga. Nah, ini business travel ini bisa nanti kita targetin untuk yang kalau kita cari calon agent aja ya. Oke, Kairo tadi belum masuk ya, Mesir ya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Oke ya. Nah, tambah banyak lagi audiensnya. Udah cukup gitu, kita sampai sini dulu. Kemudian kita pilih bahasa ya. Bahasanya kita pilih all aja lah. Kadang-kadang kan ada juga orang yang Indonesia yang kayak saya nih misalnya kan settingan Facebooknya pakai bahasa Inggris. Karena saya nggak, kadang-kadang suka pusing kalau ngeliat terjemahan yang kurang pas gitu kan. Ya saya bahasa Inggris lumayan lah, dikit-dikit masih agak nangkep lah gitu kan. Gitu. Nah, kemudian akan muncul di sini dengan settingan kita estimasi daily result. Berarti dengan budget 20 ribu tadi per hari dan settingan demografi dan interest yang kita masukkan, ada sekitar 900 sampai 2.800 orang yang akan disebarkan iklannya oleh Facebook gitu kan. Nah, sayang di sini conversionnya masih nol nih. Cuman nggak apa-apa, karena nanti Facebook akan learning juga dari iklan yang kita jalanin, nanti akan ketemu juga, karena ada fase learning dari Facebook, iklan tersebut akan lebih baik, jadi conversion ini akan muncul gitu kan. Oke, kemudian placement. Nah, tadi kan saya bilang nih untuk targeting orang kaya itu ada dua nih. Nah, salah satunya adalah di placement dari sisi gadget. Nih, di gadgetnya itu kan ada all mobile, ada semua mobil device, baik itu Android, iOS, uh, iPhone maksudnya kan, maupun uh, sampai ke aplikasi apa ke apa namanya yang serinya gitu, sampai serinya sampai ke berapa detail gitu. Nah, kalau kita nggak pakai targeting tadi itu yang barang mewah gitu kan, terus perjalanan ke luar negeri atau yang orang sering travel, kita bisa juga targetin ini pakai iOS gitu kan. Jadi identik bahwa orang-orang yang pakai iPhone atau iPad itu memang orang yang punya duit lebih gitu, yang mampu beli, karena kan lumayan mahal ya. Walaupun di Android ada juga yang lumayan mahal. Nah, ini seperti saya bilang tadi nih, ini kita bisa targetin bahkan serinya sampai ke yang apa sih, iPhone berapa sih yang sekarang? iPhone 11 gitu kan, segala macam. Nah, ini sampai gitu. Atau kalaupun kita pilih yang Android, bisa kita seleksi juga, misalnya
misalnya Pak Samsung gitu ya. Samsung yang mahalnya kita targeting gitu. Nah, ini sebagai salah satu pilihan untuk cari orang yang kira-kira punya tabungan lah, tabungan lumayan banyak 20-30 juta gitu kan. Gitu. Ini bisa kita pakai salah satu aja. Jangan kita sudah setting di sini targetin orang kaya, di sininya juga kita targeting ini karena nanti dampaknya audiens yang di sini akan terlalu kecil gitu ya. Misalnya kita targetin nih misalnya hanya iOS gitu kan. Kita pilih lah all iPhone gitu kan. Apple iPhone berarti kan, maupun Apple yang lama atau yang baru. Nah, lihat nih, audiensnya akan langsung nggak sampai 1 juta gitu. Sedangkan kita butuh di iklan ini paling enggak saya sih biasanya minimal 1 juta lah, 1 juta sampai 1,5 juta gitu. Karena apa efeknya kalau audiens terlalu kecil? Pertama, audiensnya akan kecil, kemudian biasanya hasilnya akan iklannya lebih mahal gitu. Oke ya, nah jadi ini saya nggak targeting satu aja. Nah kemudian apalagi yang kita setting? Facebook dan Instagram itu ada sekitar berapa? 26 tempat yang akan bisa ditampilin. Ada di feed-nya, ada di story, ya kan? Ada di video, gitu kan? Ada di search result, ada di apps atau saat lain. Nah, ini kita batasin aja. Kita maunya hanya di Facebook sama Instagram, hanya di feed, sama di story, search result boleh masuk, gitu kan? Oke, apalagi di message nggak perlu, in-stream video jangan nggak perlu karena kita nanti iklan pakai banner gitu kan? Kira-kira kayak gitu. Oke ya. Nah, nah jadi sampai di sini settingan adset iklan. Gitu. Kira-kira kalau ada yang mau ditanya lebih lanjut, oke silakan kalau mau. Oke. Ya, dari Pak Daud tadi mengenai settingan iklan ke landing page sama apa settingan ke pembayaran ya. Nanti kita bahas setelah ini. Kita selesaikan dulu ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain, Bapak-bapak, Ibu, atau Pak Aidil, saya mau ya? tanya, itu yang di sebelah kanan estimasi apa audiens ya yang sampai 7 juta itu dan 8.500.000 itu yang terpenting Pak ya, jumlah itu. Gini, semakin banyak berarti kan Facebook punya semakin banyak pilihan mau nampilin iklannya di mana gitu kan. Oke. Dan ini pun hasil dari settingan kita. Settingan dari ini tadi kan. Gitu. Kalau misalnya audiensnya kita hapus-hapusin sebagian, nanti akan ngecil nih settingannya. Nah, idealnya kalau kita punya budget besar, ya ini semakin besar semakin bagus gitu kan. Tapi kalau budget kita cuma 20.000, 50.000, sampai 100.000 sehari, ya ini udah cukup banyak. Jangan lebih, sebenarnya idealnya sih sebenarnya 1,5 juta sampai 4 atau 5 juta aja sih sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya terlalu luas ya sedangkan kita punya budget terlalu kecil juga nanti secara sebarannya itu mungkin Facebook akan nyebarin ya nggak terlalu efektif gitu kan karena kebanyakan gitu Pak. Jadi emang ini perlu kita perhatiin, perlu kita perhatiin. Pertama ininya jangan terlalu banyak juga. Ya sebenarnya ini kalau 7-8 juta ini ya paling enggak sih sebenarnya seharusnya kita budgetin minimal 50.000 atau 100.000 lah sehari. Biar ini bisa apa ke cover gitu kan. Gitu Pak Arief. Yang lain? Iya, iya. Kalau enggak kita lanjut ya. Kita terus ke Pak mau tanya Pak,
Oke. lagi. Itu yang tadi jangkauan misalnya Arab Saudi, Mesir, terus kemudian apa tadi ya negara-negara itu bukannya apa namanya orang yang kita target yang berada di Arab Saudi, bukan gitu Pak ya? Bukan, bukan. Yang kita target Oh, orang yang ada di mana tuh di sini nih. Nah, ini hanya jadi nanti iklan kita akan tampil hanya orang-orang yang di Jabodetabek ini yang kita setting ini nih. Gitu. Jadi hanya eh, orang-orang yang tinggal atau sedang berkunjung di Jabodetabek. Gitu kan. terus kemudian kalau misalnya targetnya kita perkecil lagi misalnya apa namanya ya? Hal yang nyambungnya itu nggak nyambung Pak, misalnya jilbab gitu ya, terus kemudian makanan halal kayak gitu, itu pengaruh Oh, juga nggak ya Pak nanti? Nggak itu nyambung bisa, ya? Pak. Bisa dijadiin interest yang lain gitu. Karena kan itu berarti kan makanan halal, hijab, berarti kan tuh orang Islam kan. Iya, terus kemudian sekolahan STIP lah Sekolah-sekolah atau SMP atau pondok pesantren gitu juga ya bisa Pak ya? bisa dipakai, Pak. Nanti Oke, mungkin oke. mungkin kita pakai sebagai headset yang kedua gitu kan. Iklan kedua kita pilih targetingnya tadi seperti itu. Yang secara tidak langsung gitu kan. Orang Islam yang care tentang halal gitu misalnya kan, itu kan bisa juga. Coba kita cek ada nggak interestnya ya. Halal misalnya kan. Halal nggak ada. Misalnya pesantren. Pesantren juga nggak ada, Pak. Al-Azhar misalnya ya. Nah, Al-Azhar bisa ditargetin nih, Pak. Gitu. Jadi settingan ini bisa banyak beberapa atau kalau mau testing mana yang lebih converse, yang lebih convert apa salah satu aja atau beberapa aja bisa juga. Hijab ya. Ini tergantung kreativitas kita juga selama disediain oleh Facebooknya juga tapi. Berarti kalau kita bikin dua campaign, ya mau nggak mau kita mesti agar nggak lupa Pak ya, kita harus catat di kertas gitu ya. Oh, campaign pertama demografinya di sini, Ya, terus targetnya nanti, ini. nah ini Ya. kan udah disetting nih iklannya. Saya biasanya penamaan adsetnya Pak. Penamaan adsetnya tadi apa? All laki-laki perempuan 30 sampai 50 umurnya, terus Jabodetabek, terus terakhir interestnya interest Timur Tengah sama valuable good tadi ya. Eh, travel. Nah, kayak gitu. Jadi penamaan adsetnya seperti ini saya Pak biasanya. Untuk menggambarkan isi dari settingan iklan kita. Gitu Pak. Oke, ini ada pertanyaan di ini. Kalau iklan di FB, apakah iklan kita akan muncul juga di Instagram? Ya, betul, Bu Titik ya, Bu Titik. Jadi settingannya di sini. Yang tadi ini placement. Ini kan manual nih, ya. Nah, manual. Misalnya ada pilihan Facebook sama Instagram. Kalau Bu Titik cuma hanya mau tampilkan di Instagram, ya udah, uncheck Facebooknya. Jadi hanya akan tampil di Instagram. Di feed-nya, di story, di reels gitu kan hasil pencarian seperti itu. Atau sebaliknya hanya ingin tampilkan di Facebook aja, Instagramnya enggak. Ya udah tinggal di-uncheck yang Instagramnya. Di-uncheck Instagramnya gitu kan. Nah, Instagramnya di-uncheck, dia akan muncul hanya di Facebook. Seperti itu. Nah, kalau mau muncul dua-duanya,
Ya udah diklik dua-duanya, Instagram sama Facebook. Gitu. Terus pertanyaan dari Pak Daud, bagaimana caranya membuat campaign lebih dari 1, 2, atau 3? Ya gampang Pak, tinggal nanti ini setelah iklannya selesai gitu kan, misalnya ya, saya tutup misalnya, ini sudah jadi nih misalnya iklannya. Tinggal create iklan baru, atau ininya diduplikat Pak. Iklan yang tadi sudah jadi ini kita duplikat, tentang habis itu kita edit, disesuaikan. Kita kan menduplikat atau membuat berapa campaign ini kan berarti kita akan melihat efektivitas atau hasil dari iklan yang sudah ada kan. Artinya kita sedang testing nih. Yang tadi pakai interest A, berarti yang adset kedua pakai interest B gitu kan. Nah, atau yang mau ditesting iklannya. Iklannya satu pakai banner A, yang kedua banner B. Atau bannernya tetap sama, tapi copywritingnya kita punya dua copywriting. Copywriting A dengan copywriting B, kita testing gitu, bisa gitu. Jadi ini tinggal di duplicate, gampangnya duplicate kan. Kalau duplicate ini artinya kita settingannya udah mirip-mirip, tinggal kita apa yang mau dibedain gitu kan. Tinggal diklik duplicate, nanti ada dua iklan, dua adset. Nah, kalau mau duplicate campaign ya tinggal duplicate di sini, di campaign. Kalau mau duplicate adset, duplicate di adsetnya yang duplicate. Kalau mau duplicatnya di ads, ya ads-nya nanti di duplicate gitu kan. Gitu ya Pak ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Ngelink ke IG secara otomatis. Maksudnya yang di link apanya nih Pak Daud? Kalau link ini kan di depan kita sudah ngelingkan di akunnya kan. Akunnya udah kita linkin nih antara Instagram dengan Facebook page. Maksudnya begini Pak, ngelingin dari FB ke IG. Nah, biar ketika kalian di FB sudah termasuk ke Instagram, itu gimana caranya Pak ya? Iklannya maksudnya, postingannya ya? Iya. Iya. Nah, iya. Settingannya tadi di sini Pak. Oh iya. Pada saat kita setting di sini, ini kita centang nih ya, kita centang Facebooknya. Ini kan placement nih ya, berarti iklannya akan ditampilkan di mana gitu bahasa Indonesianya. Di Facebook juga, di Instagram juga. Ini otomatis tampil di dua platform tersebut, Pak. Terus apa kita nggak nyantumin alamat apa IG kita, anggap apa itu Pak? Kan ini sudah setting di depan, Pak. Oh, dari depan itu ya? Instagramnya yang mana? Ini kan sudah disetting dulu di depan nih, Pak. Oh, iya. Page-nya di mana gitu. Kalaupun kita belum setting Instagramnya, nanti Facebook akan bikinin dummy Instagram gitu. Bikinin dummy Instagramnya, nanti akan dibikin Instagram itu yang muncul iklannya gitu. Iya Pak. Oh iya paham. Ya. Oke, ada lagi. Kalau enggak kita lanjut ke settingan iklannya ya, ke apa? Ke settingan ads-nya atau iklannya. Bisa kita klik ini langsung atau kita klik next tadi gitu kan. Nah, iklannya langsung saya namain banner 1 lah ya. Banner 1. Mungkin saya bedain banner 1 dan copywriting 1 gitu. Nanti berarti ada banner 1, 2, berarti ada 2 iklan kan? Ada banner 2 copywriting 1, berarti ada 3 iklan. Banner 2 copywriting 2, berarti ada 4 iklan. Jadi dalam satu campaign ada satu campaign, ada satu adset dan 4 iklan gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kita testing banner atau copywriting mana yang lebih convert iklannya nanti. Nah, di sini kita pilih fanpage-nya udah, kita pilih Instagram account-nya sudah ada. Kalau sudah dikonekin akan muncul tuh. Tapi kalaupun Instagramnya nggak ada, nggak apa-apa juga. Nanti Facebook akan bikinin dummy Instagramnya. Terus create ad gitu kan. Atau bisa juga menggunakan existing post yang sudah ada di Instagram kita. Di
fanpage kita. Kalau kita udah pernah posting, itu bisa kita pilih juga. Terus manual upload atau katalog. Jadi fungsinya katalog saya sudah jelasin di depan. Terus bisa dengan single image atau video atau carousel. Carousel itu maksudnya gini. Jadi iklannya itu coba kita cari di Facebook ya. Di Facebook iklan yang carousel itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu sering lihat iklannya apa? Iklannya Topet, iklannya itu biasa pakai carousel iklannya. Nah, itu iklannya itu kan muncul seperti ini nih kalau di Facebook nih, ada yang sponsor nih. Berarti ini iklan ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya. Nah, kita coba cari iklan yang carousel. Nah, ini oke. Ini iklan nih ya. Ini single banner berarti kan Bapak pakai. Coba biasanya saya sering iklan Topet tuh sering muncul tuh dia. Ini iklan madu, dia pakai single banner juga. Oke, biasanya cepet nih. Nah, ini ya dengan ikan umroh dari travel lain, sama pakai single banner. Jadi ini single banner, terus ini copywritingnya ya. Nah, ini namanya copywriting, menjelaskan tentang apa sih yang ditawarkan oleh dia gitu kan. Wah, tumben nih nggak muncul iklan carousel dari toko hijau sama toko oranye. Biasanya saya yang paling muncul nih. Oke. Jadi carousel itu akan banyak banner gitu muncul. Jadi misalnya kita punya beberapa paket gitu kan, punya beberapa, ada paket regular, ada paket umroh plus, ke Turki, ke Akso, dan sebagainya macam. Itu bisa kita tampilkan sekaligus kalau iklannya carousel gitu kan. Nah, kalau iklan single image atau single video hanya satu gitu kan. Nah, terus misalnya kita pakai yang single lah dulu ya. Terus kita cari image-nya yang mana. Nah, kebetulan di iklan ini sudah ada beberapa banner yang saya pernah pakai untuk iklan, gitu kan. Atau kalau misalnya belum ada, ya kita upload. Nah, disarankan bentuk bannernya itu bentuknya square. Karena tadi kan kita akan muncul di banyak apa namanya, di banyak penempatan kan, ada di uh, nah ini bannernya. Bannernya misalnya kita pakai yang anggaplah inilah ya. Anggaplah ini gitu. Biar cepat aja. Udah hampir jam 11. Terus kita pilih next. Nah, ini kan ada pilihan nih. Original atau kita cropping gitu kan. Nah, begini nih. Kalau misalnya kita nggak square, akan kepotong atas dan bawahnya gitu. Tapi di story ya dia perlu yang ukuran yang manjang kayak gini kan. Bagus. Gitu kan. Nah, kalau misalnya di setrisal itu dia justru lebar gitu kan. Nah, makanya kalau square baik di yang perlu square, yang perlu portrait atau yang perlu seperti ini ya masuk semua jadinya gitu kan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sambil tanya bisa Pak Idil. Boleh silakan langsung. Tadi kan di awal kita nentuin targetingnya semua ya, mulai dari demografi sampai dia gajinya berapa gitu kan. Nah itu untuk campaign yang mengenai produk atau campaign mengenai kita cari mitra juga Pak? Ya, kalau ini kan kita tadi ceritanya campaign untuk cari jamaah, Pak. Oh gitu. Ya, kalau cari mitra nanti audiensnya beda lagi. Cari agent gitu kan, ya beda lagi settingannya, Pak. Kira-kira kalau untuk jamaah ini siapa sih yang nyari gitu kan? Berarti kan orang yang lagi cari-cari bisnis gitu kan, cari sampingan gitu kan. Berarti dia yang interestnya ke bisnis gitu kan. Atau Ya, pegawai gitu kan, berarti kita cari orang yang pegawai lagi nyari sampingan. Berarti kita cari orang yang
komuter misalnya masih warawiri kerja gitu kan, ya seperti itu Pak. Nah makanya saya bilang seni iklan ini adalah mendelivery kecocokan antara targeting dengan konten iklan Pak. Jadi kalau misalnya konten iklannya ini nanti nggak cocok dengan targeting, nanti ya iklannya nanti itu tadi ada yang boncos, ada yang konversinya kurang gitu kan. Nah seninya di situ Pak. Jadi kita harus memahami target market kita dan menampilkan iklan yang kira-kira menarik untuk mereka lihat gitu. Jadi seninya di situ Pak. Karena seperti teman-teman lihat, setting-settingannya kan tinggal ngeklik aja kan, tinggal pilih klik apa gitu kan. Nah, tapi yang perlu kita secara mindset memahami bahwa iklan itu apa sih yang mau kita cari, apa sih yang orang cari gitu kan. Nah, itu yang perlu kita pikirkan secara lebih matang gitu kan. Seperti itu Pak Arif. Oke, kalau sudah nanti kita isi copywriting-nya di sini. Terus isi headline-nya di sini gitu kan. Misalnya headline-nya apa nih yang mau kita kasih sini. Misalnya kita mau kasih diskon 2 juta. Gitu kan. Nah, ini akan tampil di sini nih. Diskon 2 juta, terus di bawah deskripsinya untuk pendaftar umroh hari ini. Nah, gitu kan. Nah, saya mulai di headline dulu karena biasanya orang pasti ngelihatnya pada saat tadi mereka browsing-browsing terus ngelihat iklan kan, mana tadi? Nih gini kan, biasanya headline ini kan yang dilihat gitu kan, selain nanti gambarnya apa. Nah sekarang untungnya di gambar di konten iklan itu bisa ngasih tulisan yang banyak gitu. Kalau dulu ada namanya overlay, jadi maksimal 30% dari gambar itu tulisan. Kalau lebih dari itu nggak bisa diterima oleh Facebook iklannya. Nah, terakhir orang baru ngelihat baca ini kan. Gitu. Paling yang kalau copywriting utama itu ya di cuman 1, 2, 3 baris pertama. Nah, 3 baris pertama ini penting sekali untuk kita isi dengan konten yang menarik. Nah, seperti ini nih, dia ngasih juga kan diskon 2 juta. Gitu. Mungkin yang iklan ini owner dari si travelnya, bukan agent gitu kan. Karena biasanya agent di luar kan ya maksimal komisi atau ujrohnya cuma 2 juta. Nah, di Tanur karena kita komisinya 3 juta, kita bisa bikin penawaran yang menarik seperti itu gitu kan. Komisi diskon 2 juta misalnya. Atau diskon 1 juta atau apa hal lain yang menarik. Atau kalau teman-teman punya strategi ngumpulin 5 jamaah atau 6 jamaah, kasih aja di sini atau cari jamaah yang rombongan umroh 5 gratis 1. Gitu. Intinya di headline ini sesuatu hal yang menarik lah sehingga orang yang tadi scrolling lagi di scroll di gadgetnya, di timelinenya atau muncul iklan seperti ini, dia, wih apa nih kok gratis 5 gratis 1 gitu kan. Ini nanti secara strategi kan bisa kita lakuin nih. Kita bisa pakai ini gitu kan, memungkinkan untuk kita gitu kan. Kalau di travel lain paling dikit kan mereka 10 ya, 10 gratis 1, saya pernah lihat iklannya. Gitu. Nah, kemudian baru kita pikirin apa nih copywriting yang bisa kita pakai gitu kan. Saya coba biar nggak terlalu lama, saya coba buka copywritingnya apa ya waktu saya save ya. Kalau nggak salah ini deh. Meta Ads. Oh ini yang open. Nah ini nih. Ini saya lagi senang ngetes ini nih. Dan ternyata lumayan convert hasilnya. Oke, saya paste di sini. Nah, ingat tadi 3 baris ke atas ini kan, umroh itu gratis, masuk Masjid Nabawi gratis. Ada pengulangan ya. Ini aja saya hapus.
Nah, umroh itu gratis, masuk Masjid Nabawi gratis dan seterusnya. Ini kan sebagai hook ya, sebagai orang yang lagi asik-asik main di Instagram, main di Facebook, atau ngeliat ini. Nah, ini akan menjadi faktor untuk mereka stop untuk melihat iklan kita lebih lanjut gitu. Maaf, agak seret nih, saya minum dulu ya, sorry ya. Gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau ikut kursus atau mau ikut kelas itu, saya saranin ikut aja kelas copywriting, bagaimana cara membuat penawaran yang menarik, bagaimana cara copywriting yang membuat orang terhipnotis gitu, segala macam gitu. Nah, itu aja sebenarnya. Bu Titi boleh share, oke, nanti saya share di grup ya. Kayaknya udah pernah saya share, oh mungkin Bu Titi baru masuk ya, jadi waktu itu belum dapat copywritingnya. Nah, seperti itu. Jadi masuk masjid itu gratis. Terus yang bayar itu apa gitu kan? Yang bayar itu baru kita jelasin gitu kan. Ini kan udah menggiring orang untuk membaca kan, pada saat mereka melihat headline yang seperti ini. Yang bayar itu adalah untuk perjalanan kita dari tanah air ke tanah suci. Ada biaya bus, ada biaya hotel, pesawat gitu dan lain-lain. Nah, dan itu semua untuk kita semua gitu kan. Terus saya kasih spasi biar orang enak bacanya. Ada fasilitas biasa-biasa aja, ada fasilitasnya bintang 5, tergantung kita financial kita masing-masing. Nah, tapi tenang, semua umroh itu diganti sama Allah gitu kan. Nah, terus saya masukin sedikit ini hadis kalau nggak salah, hadis riwayat Nasai, bahwa umroh itu menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa gitu kan. Sedikit memasukin ini agar timbul kesadaran bahwa sebenarnya kalaupun kita ngeluarin duit untuk umroh itu nanti diganti kok gitu kan. Nah, kalau semua biaya umroh itu diganti, maka pilihlah yang terbaik gitu kan. Ini hashtag saya hapus saja karena nggak perlu kalau di iklan. Pilih yang terbaik. Ikut umroh bersama Tanur, bahkan bisa gratis beneran loh. Gitu. Udah, cukup gitu aja. Silakan, jangan lupa kasih call to action ya. Kadang-kadang kita suka nih. Silakan klik tombol WA di bawah untuk informasi lebih lanjut. Udah, dia penasaran tuh. Karena dia penasaran, akhirnya dia klik tombol WA, masuk di WA kita. Nah, kerja iklan itu sampai sebatas itu. Mendatangkan traffic atau mendatangkan leads atau calon jamaah ke WA kita. Kalau itu udah berhasil, berarti iklannya udah top, udah bagus. Udah memenuhi KPI dari iklan kita. Nah, itu Bapak Ibu, teman-teman, terakhir kita tinggal klik publish. Klik publish, nanti iklannya masih ditinjau dulu sama Facebook, memenuhi syarat dan ketentuan di periklanan mereka atau enggak gitu kan. Kalau sudah memenuhi syarat, nanti iklannya akan running gitu. Nah, jadi ini processing, nanti ditinjau itu bahasa Inggrisnya apa ya? Gitu. Nah, kalau nanti iklan ini udah jalan, Bapak Ibu tadi punya banner lebih dari satu atau punya copywriting lebih dari satu, tinggal diduplikasi, diduplikat iklannya, yang ads-nya. Kalau mau duplikat ad kreatifnya yang punya targeting yang berbeda, duplikat di ad set-nya gitu ya. Nah, misalnya copywriting 2 gitu kan. Nah, terus tinggal dirubah bannernya tetap sama, banner 1 copywriting 2 kan, dirubah copywriting-nya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira demikian pemaparan hari ini, cara setting iklannya gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Wah, mantep nih Pak Aidil ilmunya langsung detail bagaimana